Dalam masa evaluasi, beban proposisi bukan cuma menjelaskan kenapa ini begitu bermasalah di status quo, bagaimana mudarat yang dihasilkan dan lain sebagainya. Tapi beban mereka juga adalah harus jelaskan apa counterfaktualitas mereka, bagaimana mereka akan melakukan penetrasi dan reduksi terhadap glorifikasinya dan lain sebagainya. Masalahnya adalah pro cuma menjelaskan bagaimana bentuk mudaratnya, penjelasan mereka sentral atas hal tersebut tanpa pernah ada penjelasan bagaimana mereka akan melakukan hal tersebut atas bentuk penyelesaian dari glorifikasinya, kenapa bentuk masalah diselesaikan akan terselesaikan dan lain-lain. Ini menjadi hal yang perlu dipertanyakan dalam debat mereka. Tapi pun ada dua isu yang dibawakan oleh sisi proposisi dan saya akan sanggah ini. Isu pertama tentang aktor-aktor rentan seperti orang-orang introvert dan lain sebagainya. Ada dua respon struktural. Saya rasa kasus dari proposisi itu vakum banget, karena saya rasa di status quo safety net ataupun hal-hal yang mendorong normalisasi bagi orang-orang yang ingin ambil ruang sejenak dalam diri mereka itu tetap ada. Ini terlihat dalam berbagai narasi seperti misalnya perundungan diri di tengah tendensi zaman yang semakin luas ataupun semakin menekan, ataupun misalnya kebutuhan psikologis dalam diri manusia yang diikuti dengan isu-isu mental yang semakin luas dan bermasalah status quo dan semakin urgent. Ini adalah alasan kenapa ketika misalnya orang-orang merenung, orang-orang menyendiri dan menarik dari komunal masyarakat sesaat itu tetap dinormalisasi dan tetap dimaklumi. Tapi pun B, saya akan juga jelaskan kenapa pada akhirnya di isu saya ketika misalnya orang-orang rentan yang dikatakan oleh pro itu melakukan interaksi, itu tetap akan bisa dilakukan oleh mereka dan bahkan akan baik kepada mereka. Tapi pun kedua, isu tentang meritokrasi yang juga dibawakan oleh mereka itu menjadi kasus yang gak penting. Ada dua alasan. Pertama, dalam lingkup pekerjaan tetap selalu ada bentuk normalisasi yang mendorong profesionalisme di kantor, dan ini kena ke semua aktor dalam perusahaan tersebut ataupun kantor tersebut, termasuk kepada kamu sebagai karyawan, bosmu dan sebagainya. Ini cukup untuk menjawab isu dari mereka tentang meritokrasi, karena yang terjadi dalam norma tersebut dan memanifestasikan adalah meskipun misalnya kamu memiliki interaksi yang sangat bagus, attitude yang sangat bagus dan sebagainya, namun ketika misalnya kamu memiliki kinerja yang begitu jelek, kamu tetap akan di-highlight dan tetap akan dicap sebagai pekerjaan jelek ataupun kamu misalnya dipecat. Ataupun kedua, apalagi bentuk pekerjaan tersebut itu memiliki efek domino yang begitu besar. Misalnya profit kantormu tidak akan maksimal ataupun sangat berkurang karena misalnya pekerjaannya menjadi sangat terhambat ataupun misalnya menjadi tidak optimal, ataupun bahkan misalnya kantormu akan kewalahan dalam mengerjakan hal-hal tertentu karena misalnya kamu tidak becus dalam hal tersebut. Makanya kita bilang bahwasanya bentuk profesionalisme dan interest atas bentuk engage pada profit tetap menjadi hal yang bisa untuk menjadi safety net atas bentuk meritokrasi agar tetap berjalan secara baik di sisi kita. Tapi pun, mari kita konteks terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam isu saya. Saya rasa di status quo terjadi bentuk narasi individualis yang semakin marak status quo dan bahkan kena sekaligus ke banyak aktor, dan bahkan ini diterima dengan begitu mudah atas beberapa faktor. Pertama, ada bentuk tendensi zaman yang membuat orang-orang memaksa diri mereka untuk melakukan mobilisasi secara cepat. Kedua, ada bentuk narasi-narasi individualistik yang kian juga menyebar yang memaksa orang-orang dan mempengaruhi mereka agar tetap selalu berfokus pada diri mereka dan berfokus kepada apa benefit yang bisa mereka dapatkan. Ataupun ketiga, budaya-budaya ataupun ideologis individualis dan budaya-budaya kerja cepat yang datang dari negara-negara barat yang memiliki hegemoni budaya secara superior dan mendorong orang-orang untuk melakukan internalisasi hal tersebut karena exposure-nya begitu besar, penyebarannya begitu besar dan lain sebagainya, yang memaksa orang-orang sangat individualis dan peduli atas diri mereka sendiri dan lain sebagainya. Apa output dari hal tersebut? Ini membentuk tiap individu status quo untuk menjadi sangat individualis dan bahkan selalu berfokus pada bagaimana bentuk keuntungan yang diri mereka bisa dapatkan di status quo. Ini alasan dasar kenapa pada akhirnya manusia tidak pernah lagi memiliki insentif untuk melakukan interaksi sosial dan memanifestasikan bentuk sifat yang sulit untuk bergaul dan sebagainya. Saya rasa yang terjadi juga adalah bagaimana bentuk pandangan bahwasanya interaksi sosial itu harus atas dasar bentuk transaksional yang menghadirkan mutual benefit yang begitu baik kepada diri mereka dan sebagainya. Saya akan jelaskan pada isu saya kenapa ini akan begitu buruk dan akan terselesaikan di sisi kita. Tapi sebelum itu satu pembingkisan yang paling penting dan klarifikasi. Apa yang terjadi di sisi kita? Saya rasa glorifikasinya tidak akan terinterpretasi bahwasanya kamu harus mudah bergaul dan punya insentif bergaul selama 24 jam. Tapi yang terjadi di sisi kita adalah setidaknya kamu sebagai bagian dari masyarakat komunal tetap melakukan interaksi dengan orang-orang sekitarmu dan sebagainya. Misalnya kamu sebelum berangkat sekolah ataupun kerja di setiap pagi hari, kamu menyapa tetanggamu yang sedang menyapu halaman, ataupun misalnya kamu ikut kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti vaksin di setiap weekend ataupun misalnya gotong royong di setiap bulan dan sebagainya. Inilah bentuk dorongan dan glorifikasi yang akan kita lakukan. Tapi pun masuk kepada isu saya.
isu saya akan membahas tentang kenapa pada akhirnya bentuk interaksi dan ekosistem sosial masyarakat akan semakin baik, dan kenapa pada akhirnya aktor-aktor rentan yang disebutkan oleh proposisi itu juga harus melakukan hal tersebut dan bahkan akan semakin baik di sisi mereka, dan kenapa mereka bisa untuk melakukan hal tersebut. Lapisan pertama, apa masalah status quo? Kita telah konteks sebelumnya bahwa sifat individualis itu semakin mengakar dan semakin menyebar. Tapi apa masalah yang begitu serius yang muncul? Pertama, insentif untuk melakukan interaksi sosial itu akan semakin hilang di komunal masyarakat. Kedua, karena tidak adanya bentuk hal-hal tersebut, sehingga proses habituasi bagi mereka untuk misalnya melakukan interaksi sosial itu juga tidak ada. Hal tersebutlah yang memanifestasikan diri mereka untuk sulit bergaul, untuk menjauh dari masyarakat dan lain sebagainya. Karena mereka tidak pernah terbiasa bagaimana mereka untuk berinteraksi sosial dengan masyarakat, bagaimana mereka ngobrol-ngobrol dengan tetangga mereka dan lain sebagainya. Kami percaya bahwa ini buruk. Karena pertama, kamu adalah makhluk sosial, yaitu manusia yang tetap butuh orang lain secara luas. Alasannya adalah dunia sekarang itu sangat cepat untuk bergerak, informasi begitu fluktuatif, perkembangan bentuk kebijakan semakin banyak dan lain sebagainya. Masalahnya adalah kapabilitas manusia itu selalu terbatas dalam konteks uang ataupun bahkan tenaga ataupun bahkan waktu, pikiran, informasi dan lain sebagainya. Namun yang menjadi prasyarat untuk orang-orang mau bantu kamu adalah orang-orang yang memiliki relatabilitas dekat dengan orang tersebut, ataupun orang-orang tersebut percaya terhadap kamu karena misalnya kamu sering bergaul dan berinteraksi dengan mereka sehingga mereka percaya terhadap kamu untuk membantu kamu. Ini sangat penting karena ini merupakan prasyarat agar orang-orang bisa membantu kamu yang menjadi bentuk urgensi di status quo sekarang. Kedua, ataupun bahkan misalnya masyarakat yang mungkin kamu rasakan tidak memiliki impact terhadap kamu, itu tetap juga memiliki kontribusi secara tidak langsung kepada kamu. Misalnya masyarakat luas itu memiliki bentuk kontribusi terhadap kamu untuk misalnya menjamin bagaimana keamanan di sekitar rumahmu dan lain sebagainya, yang memanifestasikan bahwa kamu hidup aman, nyaman dan lain sebagainya. Maka secara prinsip akan sangat jahat ketika misalnya kamu tidak pernah berinteraksi dengan orang-orang tersebut, bahkan sekedar melakukan interaksi, karena bahkan mereka sudah melakukan terlebih dahulu kontribusi kepada kamu yang begitu banyak dan bahkan begitu signifikan kepada hidupmu. Lapisan kedua, bagaimana ini akan terselesaikan di sekitar. Saya rasa yang terjadi di sekitar adalah orang-orang akan memaksa diri mereka untuk mencoba untuk melakukan interaksi sosial dan bergaul dengan orang lain, bahkan seperti orang-orang introvert yang dikatakan oleh proposisi. Tapi kenapa ini mungkin untuk terjadi dan glorifikasi adalah cara satu-satunya. Pertama, konteks terpenting sebenarnya adalah orang-orang yang menutup diri itu atas dasar bagaimana orang-orang tersebut tidak pernah terbiasa untuk melakukan interaksi dengan orang lain. Karena kita rasa ketika misalnya ada bentuk turunan DNA-nya, namun terdapat inherent dasar manusia yang ketika misalnya mereka nyaman untuk berinteraksi dengan orang-orang tertentu, maka mereka akan terus melakukan penerimaan yang semakin baik. Ini membuat pada akhirnya mereka merasa takut atas bentuk interaksi untuk dilakukan. Inilah yang kita mau dorong agar setidaknya bentuk insentif penerimaan dan pembukaan diri itu tetap ada di kita. Tapi